bersama dengan saya PS John George Nicholas dalam program Gempa Kembali yang adalah singkatan dari Gerakan Meneliti Penulisan Alkitab. Hari ini teman-teman, saudara, bapak, ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan tentang tema kesaksian, atau yang sering kita mendengar di gereja-gereja orang menyatakan, aku rindu bersaksi. Atau gereja menyatakan kalau ada orang yang mau bersaksi, kita buka ruang kesaksian barang siapa yang hendak bersaksi. Bersaksi adalah perintah Tuhan dan sesuatu yang baik. Tetapi apa yang menjadi isi kesaksian? Apa tujuan kesaksian? Tentang apa? Tentang siapa? Atau tentang kejadian apa kita bersaksi? Ini yang seringkali kita tidak memahami, sehingga sebagai orang percaya kita miss tujuan daripada kesaksian itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8 yang berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi saudara, ayat di Kisah Para Rasul 1:8 adalah ucapan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke sorga kembali, sebelum dia naik kembali ke sorga. Itu adalah pesan yang penting bagi mereka, sehingga dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem karena mereka harus menantikan janji Bapa. Dan janji Bapa adalah supaya murid-murid itu, orang-orang percaya itu dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga mereka dapat menjadi saksi. Jadi melalui ayat ini kita menemukan satu hal penting, ternyata Roh Kudus masih punya peran yang penting di dalam hal ini. Oleh karena itu saudara, Roh Kudus yang kita sudah pelajari mengerjakan yang namanya kelahiran baru kita, Roh Kudus yang sama saudara membawa orang percaya menerima kuasa. Maka dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya untuk menerima kuasa ada satu syarat, Roh Kudus harus lebih dulu turun dan memenuhi kita. Tanpa Roh Kudus memenuhi seseorang, orang itu tidak dapat bersaksi tentang Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, yang jadi masalahnya adalah ayat ini berkata kita akan menjadi saksi Yesus. Tetapi kalau saudara merenungkan baik-baik, seringkali dalam kesaksian kita lebih fokus kepada mujizat yang terjadi. Dari sakit sembuh, dari tidak ada uang ada pertolongan yang datang, dari mungkin putus asa tiba-tiba ada jalan keluar. Kita melihat ada KKR demi KKR, orang kejar mujizat. Apakah mujizat tidak baik? Mujizat itu terlalu baik, dan itu adalah satu tanda yang menyatakan kuasa Allah. Tapi mujizat bukan kuasa Allah yang disebut di sini, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Pertanyaannya, apa itu kuasa Allah yang kita akhirnya harus menjadi saksi, dimampukan untuk menjadi saksi? Coba kita buka Alkitab kita dalam Roma yang pertama ayat 16-17, supaya kita ada gambaran tentang apa itu kuasa Allah yang dimaksudkan. Apakah itu mujizat atau ada hal yang lain? Mari kita bacakan, judul perikomnya adalah Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi kita berhenti di ayat 16 dulu, dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang. Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kekuatan yang dibahas di dalam Kisah Para Rasul atau kuasa, karena kata yang digunakan untuk kuasa di sana yang adalah
Dunamis adalah kata yang sama yang digunakan di ayat Roma 16, Roma 1 ayat 16. Ketika dikatakan kekuatan Allah. Jadi kekuatan Allah di Roma 1:16 sama dengan kuasa yang dibahas di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Artinya kuasa Allah sederhananya adalah Injil. Adalah tentang Yesus Kristus, tentang karyanya, tentang kasihnya, tentang kemurahannya, tentang pengorbanannya, tentang apa yang dilakukannya supaya saudara dan saya dapat mencapai keselamatan yang adalah janji Allah. Itulah kekuatan Allah, saudara. Disitulah rahasianya tersembunyi. Jadi bukan tentang mujizat. Mujizat hanya merupakan dampak dari berita Injil yang sudah disampaikan. Sehingga mujizat itu akan meneguhkan berita Injil yang disampaikan itu. Jadi bagaimana saudara dan saya dapat memahaminya? Ayat 17 menyatakan bahwa sebab di dalamnya, di dalam apa? Di dalam Injil yang adalah kekuatan Allah tersebut. Di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi di dalam kekuatan Allah yang adalah Injil, ada yang namanya kebenaran Allah yang disembunyikan di situ. Dan ketika saudara menemukan kebenaran itu, saudara dibenarkan, saudara dimerdekakan, saudara dipulihkan. Maka dikatakan dia ada kuasa, karena kuasanya bukan untuk ebo-eboan seperti mujizat KKR orang tumbang, orang itu mulai reba-reba, orang mulai berbahasa, orang mulai joget dan lain. Tidak salah, karena ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus bisa ada manifestasi yang muncul. Tetapi saudara, bukan esensi daripada yang kita bahaskan. Yang dibahaskan adalah Injil yang adalah kekuatan Allah. Injil itulah yang akan saudara dan saya terima ketika Roh Kudus turun. Sehingga saudara memahami Yesus itu mati buat saya. Yesus itu mengasihi saya. Saya berharga di mata Tuhan. Saya telah ditebus oleh darahnya. Sehingga melalui inilah saudara yang dimerdekakan bisa mulai menjadi saksi tentang Yesus yang sudah saudara sendiri alami. Tanpa saudara mengalami Yesus, bagaimana saudara menyaksikannya? Karena saksi tentunya harus lihat, mendengar atau mengalami secara pribadi. Tidak bisa pakai istilah katanya. Kata si A begini, si B begini. Apa yang saudara sendiri katakan? Karena saudara mau jadi saksi, tentunya saudara harus mengalami lebih dulu. Oleh karena itu, coba kita lihat dulu di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8, 31 sampai 32, supaya kita mengerti lebih dalam. Judul perikomnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Itu Yesus yang berbicara. Jadi orang Yahudi sudah bertobat, mereka sudah percaya. Tetapi Yesus mengingatkan kepada mereka, mereka perlu tetap di dalam firman-Nya. Firman-Nya adalah kebenaran. Dia adalah firman itu, Yohanes 1 ayat 1. Dia adalah firman yang hidup. Dan untuk orang dapat tetap dalam jalannya, dia harus tetap di dalam firman. Dikatakan di ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi ketika seseorang akan mendengar Injil, akan mendengar kebenaran, akan mendengar tentang karya Yesus, barulah dia akan terbuka matanya. Barulah dia akan menyadari siapakah Yesus itu. Sehingga di momen dia menyadari hal itu, dia beriman kepada Yesus, terjadilah kemerdekaan. Dia tidak lagi terikat oleh dosa, tidak lagi terikat oleh kutuk apapun, karena sumber pemulihan telah dia temukan. Pembebas itu sendiri telah dia dapatkan, itu Yesus. Tetapi di mana dia akan menemukan itu? Roma tadi menyatakan 1 ayat 17 bahwa di dalam Injil itu yang adalah kekuatan lah, disitulah tersembunyi kebenaran ini.
Injillah yang jadi kekuatan Allah. Jadi harus disaksikan apa? Yesus sesuai dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi Yesus, saudara. Jadi ketika saudara sudah menerima kabar baik itu, barulah saudara menjadi saksi tentang kabar baik itu. Tetapi sebelumnya harus menerima itu. Dan kapan itu terjadi? Melalui Roh Allah. Maka dia disebut itu roh kebenaran. Dia akan mengajak saudara, menarik saudara di dalam kebenaran, membukakan kebenaran, sehingga saudara dan saya menjadi orang yang sungguh-sungguh merdeka. Ketika saudara merdeka, barulah saudara bisa menyaksikan kemerdekaan saudara kepada orang lain. Dari mana saudara mendapatkan kemerdekaan itu? Di dalam Yesus Kristus. Dengan cara apa? Dengan beriman kepadanya. Jadi jelas orang lain yang mendengar, kuasa Injil itu akan bekerja dalam batin mereka, dan roh yang sama akan menjamah, sehingga mereka juga dapat menemukan rahasia yang tersembunyi. Oleh karena itu, coba kita lihat satu kisah yang menarik, di mana kita bisa menemukan secara jelas tahap-tahap ini. Ingat bahwa Roh Kudus ada di setiap tahap. Yang Allah kerjakan di bumi, Roh Kudus ada di setiap tahap. Tanpa Roh Kudus tidak ada yang terjadi. Maka coba kita buka Alkitab kita, saudara, dalam Kisah 8. Coba ayat 5. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 dan seterusnya. Tentang Filipus. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Jadi perhatikan baik-baik bahwa Filipus pergi ke Samaria, satu kota, yang dia beritakan, yang dia saksikan adalah Mesias. Bukan mujizat, bukan yang lain, tetapi Yesus Kristus yang adalah juru selamat itu. Karena ingat baik-baik bahwa tujuan dari kekuatan Allah adalah mendatangkan keselamatan bagi orang yang percaya. Jadi orang endingnya, tujuannya adalah mereka dapat masuk surga, dan mereka bisa masuk surga melalui iman. Dari mana mereka mendapatkan iman? Melalui kekuatan Allah yang adalah Injil yang saudara beritakan dan saksikan. Jadi betapa pentingnya orang memahami dulu apa yang perlu disaksikan sebelum dia mulai bersaksi. Jadi yang perlu disaksikan siapa? Itu pribadi Yesus, Mesias itu. Ketika saudara menyaksikan Yesus, targetnya tepat. Itu adalah yang benar. Bukan mujizat. Mujizat hanya akan menyertai, kita akan melihat itu sebentar. Tetapi yang perlu saudara saksikan tentang kasih Kristus, tentang apa yang saudara alami, siapa Yesus Kristus itu, apa yang dia lakukan buat saudara, sehingga saudara hari ini merasa lebih baik hidupnya, apa yang dia kerjakan, salib yang dia lewati supaya saudara bisa hari ini hidup dalam kebenaran. Apapun yang dia kerjakan, itulah yang jadi bahan yang saudara akan saksikan. Bukan sekedar mujizat, karena mujizat tidak memastikan seseorang percaya Yesus. Mujizat itu tidak jadi jaminan. Coba kita lanjutkan ayat 6. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Jadi di sini Filipus memberitakan Mesias kepada orang-orang di Samaria. Dan ketika mereka mendengar berita tentang Yesus, ternyata mulai terjadi juga tanda yang menyertai berita itu. Artinya mujizat atau tanda apapun yang muncul hanya dampak dari kekuatan Allah yang adalah Injil yang diberitakan oleh Filipus. Pemberitaan tentang Mesias yang diberitakan oleh Filipus disertai dengan yang namanya tanda-tanda heran yang membawa orang menerima berita baik itu atau Yesus Kristus Tuhan. Jadi intinya adalah tentang Yesus dulu, saudara. Kesaksian kita bukan tentang hal yang lain, bukan tentang mujizat, bukan tentang perasaan kita, tetapi tentang Dia, tentang karyanya, tentang campur tangannya, tentang kasihnya. Itulah inti kesaksian kita.
Kita lanjutkan ayat yang ke-7. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Jadi dimulai dari apa? Dari kesaksian atau pemberitaan Injil atau kabar baik tentang Mesias. Siapa Mesias? Mesias adalah Yesus Kristus Tuhan. Sehingga ketika itu mulai dilakukan, tanda-tanda kesembuhan, kelepasan mulai terjadi dan orang itu melihat sehingga mereka menerima Tuhan. Jadi pemberitaan Injil dulu, baru tanda menyertai sehingga orang percaya. Jadi esensinya adalah kesaksian tentang nama Yesus, tentang Mesias, tentang karyanya. Itulah yang seharusnya di gereja-gereja kita saksikan. Bukan tentang persoalan kita, bukan tentang perasaan kita, bukan tentang mujizat-mujizat atau hal-hal yang menurut kita baik yang kita alami. Tetapi kesaksian adalah tentang Yesus Kristus. Jadi ketika seseorang berdiri di mimbar gereja mau bersaksi atau mau bersaksi kepada saudara seiman atau kepada saudara yang lain yang bukan seiman, bukan mujizat yang perlu disaksikan. Kenapa? Mujizat belum tentu membawa orang kepada keselamatan, tetapi Injil yang adalah kabar baik, yang adalah kekuatan Allah, pasti membawa orang kepada keselamatan. Itulah Roma 1 ayat 16. Maka saudara kita lanjut di ayat yang ke-8. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ternyata kabar baik atau Injil yang adalah kekuatan Allah mendatangkan sukacita. Bukan kepada orang yang dilepaskan, tapi Alkitab catat di dalam seluruh kota itu ada sukacita. Betapa besar kuasa Injil itu. Betapa besar kuasa daripada kabar baik, kesaksian tentang Yesus yang sudah bisa sampaikan. Walaupun secara kasat mata kelihatan tidak ada yang terjadi, tetapi saudara, saya meyakini dan Alkitab memastikan ada tanda-tanda heran yang akan mulai muncul, sehingga ada yang namanya sukacita. Kenapa bisa ada sukacita? Kota itu dimerdekakan, saudara. Kebenaran kamu akan mengetahui dan kebenaran akan memerdekakan engkau. Ketika Injil diberitakan, terjadilah kemerdekaan bagi mereka yang dengar, dan kota Samaria telah dimerdekakan, sehingga munculnya yang namanya sukacita yang besar. Bukan sekedar sukacita, tetapi Alkitab catat sukacita yang besar. Maka kesaksian kita harus fokus. Kesaksian kita harus benar, terarah kepada Mesias. Kita lanjut saudara di ayat yang selanjutnya. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu, di kota Samaria tentunya, dan menakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah dia seorang yang sangat penting. Inilah kita mulai mengerti. Ternyata ada seorang yang tukang sihir, yang membuat tanda-tanda juga yang heran, sehingga orang di kota Samaria sebelumnya telah dibuat kagum. Artinya mujizat bisa juga datang daripada kuasa gelap. Maka mujizat belum tentu membawa seseorang kepada keselamatan, tetapi Injil yang adalah kekuatan Allah pasti dan pasti membawa orang kepada keselamatan. Dan orang kagum akan apa yang dilakukan oleh Simon ini, tukang sihir. Makanya termasuk hari-hari ini kita melihat orang yang menyatakan rohani pun pakai kuasa gelap, dan orang kagum. Hamba-hamba Tuhan ada beberapa juga yang kedukun, seperti di Afrika, di negara saya lain. Hamba Tuhan kedukun untuk buat mujizat, dan orang datang karena mujizat itu. Tetapi mereka tidak tahu asal dari kuasa yang sedang membuat mujizat. Itu asalnya adalah kuasa kegelapan, tetapi Injil adalah kuasa Allah, kekuatan Allah, sehingga dia pasti berdampak baik buat orang yang mengejar, mempercayai, dan berjalan di dalamnya. Maka kita lanjutkan di ayat 10. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Bayangkan saudara, saking dia buat tanda-tanda heran, orang tidak menyatakan dia buat
tanda yang menunjukkan kuasa Allah. Tapi dia sendiri disebut, inilah kuasa Allah yang besar. Dia mulai didewakan. Hati-hati dengan mujizat. Bukan tidak baik mujizat itu adalah janji Tuhan buat kita orang percaya. Tetapi ingat baik-baik, ketika saudara bersaksi, jangan fokus kepada dampak daripada intinya. Intinya adalah Injil tentang Kristus. Itu yang saudara dan saya harus saksikan. Mujizat akan menyertai sehingga meneguhkan berita yang kita saksikan. Kita lanjut di ayat selanjutnya, ayat 11. Dan mereka mengikutinya, karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Jadi orang juga yang buat sihir bisa diikuti oleh banyak orang. Jadi jumlah orang banyak tidak membuktikan seseorang itu dipakai Tuhan atau tidak. Tidak membuktikan gereja itu adalah gereja yang sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Tidak membuktikan hamba Tuhan itu adalah dipakai Tuhan luar biasa atau tidak. Karena apa? Bisa saja dia juga menggunakan atau dipakai oleh kuasa yang lain. Tetapi ingat baik-baik, banyak orang mengikuti Simon ini. Ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Lihat perbedaan yang terjadi secara drastis dan otomatis. Ketika Filipus memberitakan, Alkitab catat tentang dua hal, kerajaan Allah yang bicara tujuan. Kenapa endingnya kita akan masuk kepada kerajaan Allah, ke dalam kerajaan Allah. Dan tentang Yesus Kristus. Kenapa kerajaan Allah adalah tujuan dan Yesus Kristus adalah kunci atau akses untuk masuk dalam kerajaan itu. Dua hal inilah yang jadi sumber dari pembahasan Filipus. Sehingga apa yang dikatakan, orang yang banyak tadi mengikuti Simon karena ditakjubkan dengan tanda-tanda oleh kuasa sihir, tiba-tiba mereka karena terbuka mata mereka, dimerdekakan, mereka balik arah. Perhatikan baik-baik ketika Filipus memberitakan tentang kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus sebagai kunci atau sumber atau jalan untuk masuk kerajaan itu, orang bukan sekedar percaya, saudara. Tetapi Alkitab catat, mereka memberi diri mereka untuk dibaptis. Artinya sebagai tanda iman mereka, mereka melangkah lebih jauh, mereka memberi diri mereka dibaptis. Itulah yang disebut kuasa Allah, kekuatan Allah yang bekerja dan membawa orang yang tadinya telah dibawa di jalan kegelapan oleh Simon, ditarik kembali dan dibawa masuk kembali ke dalam jalan kebenaran. Mereka merdeka, oleh karena itu ayat 8 tadi katakan, terjadilah sukacita yang besar di kota Samaria. Apakah itu tentang mujizat, saudara? Bukan, itu tentang berita tentang kerajaan Allah. Berita tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai Mesias. Untuk membawa saudara dan saya masuk ke dalam. Ini yang dibutuhkan orang. Bukan mujizat. Mereka sudah melihat mujizat banyak dari Simon, tetapi mereka tidak pernah tahu jalan kebenaran. Mereka tidak pernah ke arah yang benar. Kenapa? Dengan mujizat sekalipun, tanpa ada Yesus di sana. Itu adalah kegelapan. Mereka masih terikat oleh dosa. Mereka masih terikat oleh kegelapan. Tetapi ketika seorang Filipus bersaksi tentang Yesus Kristus dan kerajaan Allah, yang menjadi tujuan orang yang percaya, terjadilah perkara yang luar biasa. Lebih dari harapan apapun. Mereka percaya dan bukan sekedar percaya, mereka memberi diri mereka dibaptis. Itu kemenangan yang besar. Filipus menjadi saksi bagi mereka. Saksi siapa? Saksi Yesus dan kerajaan Allah. Bukan mujizat yang dia saksikan. Walaupun mujizat menyertai apa yang dia ucapkan. Ini yang saya mau saudara dan saya mulai membedakan. Ketika saudara mau menyaksikan, saksikan tentang Yesus. Saksikan tentang kebaikannya, tentang kasihnya yang saudara alami, tentang pembebasan yang dia kerjakan, dengan cara apa yang dia kerjakan, dengan kayu salib melalui rohnya atau apapun. Tetapi saudara, jangan fokus ke mujizat. Contohnya di Alkitab juga ada Yesus menyembuhkan 10 orang yang kena sakit kusta. 10-nya sembuh, tetapi yang kembali kepada Yesus hanya 1.
Sehingga Yesus bertanya, mana yang 9 yang lain? Bukankah mereka juga telah sembuh? Mujizat tidak cukup untuk membawa orang itu kenal kebenaran atau masuk dalam kebenaran. Ada orang yang datang untuk mujizat, ketika alami mujizat dia pulang, dia meninggalkan jalan kebenaran. Ada orang yang alami mujizat, mereka kerja-kerja ketika alami, habis itu mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Tetapi yang bisa benar-benar memerdekakan mereka, membawa mereka masuk dalam kebenaran dan tinggal di dalam kebenaran adalah kekuatan Allah yang kita sebut Injil. Ia adalah berita tentang Mesias. Ia adalah kesaksian tentang Yesus. Ia adalah kesaksian tentang karyanya yang besar. Kalau kita memahami ini, kesaksian kita akan berbobot, saudara. Kenapa? Tepat sasaran. Ini yang kita perlu pahami. Dan kita lanjut, saudara, di ayat selanjutnya. Ayat yang ke-13. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Jadi Simon pun tukang sihir oleh karena kekuatan Allah yang adalah Injil, oleh karena berita kesaksian tentang Mesias. Simon sendiri memberi diri dibaptis, dia bertobat. Dia mengambil keputusan percaya juga kepada Yesus. Bayangkan, saudara, seorang dukun karena berita kabar baik bisa ditobatkan, bisa dimenangkan, bisa dibebaskan. Betapa hebatnya kuasa di dalam berita kesaksian tentang Mesias, tentang Yesus Kristus Tuhan, tentang kerajaan Allah. Kita lanjutkan, saudara, untuk kita pahami lebih dalam. Ayat 14 katakan, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Jadi akhirnya beritanya tersebar bahwa Samaria sudah merdeka, ada sukacita di sana. Orang mulai mencari, percaya kepada Yesus dan hidup dalam kebenaran. Sehingga rasul bersukacita dan mereka kunjungi Samaria untuk membuktikan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Filipus. Tetapi sekarang pertanyaan kita renungkan bersama, saudara. Apakah Filipus fokus kepada mujizat? Apakah mujizat yang Filipus beritakan atau saksikan? Jawabannya sederhana adalah tidak. Alkitab mencatat dengan jelas, Filipus memberitakan tentang kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus. Inilah yang kita harus saksikan. Inilah kesaksian yang seturut dengan kehendak Allah, seperti di Kisah Para Rasul 1:8. Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi Yesus, saudara, bukan saksi gereja, bukan saksi pribadi, bukan saksi anak kita atau saksi siapapun lah. Tetapi saudara, saksi Yesus. Maka intinya adalah kesaksian kita seharusnya tentang Yesus. Jadi saya mengharapkan dengan ini, saudara, ketika kita tergerak untuk bersaksi ke depan, ketika kita mulai mau bersaksi di gereja atau dimanapun terhadap siapapun juga, saudara, ingat baik-baik. Inti kesaksiannya adalah tentang Mesias yang adalah Yesus, bukan tentang mujizat. Mujizat menyertai, puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan pasti menyertai, meneguhkan berita tentang Yesus. Yesus adalah sumber segala sesuatu, tetapi ingat baik-baik, kesaksian kita harus akurat dan tepat. Dan kesaksian isinya adalah tentang Yesus, jangan yang lain. Maka hari ini kan ada umat-umat yang disebut pencari mujizat. Jadi ada kakaknya di mana mereka lari ke sana. Ada hamba Tuhan ke kiri, mereka ke kiri. Jadi mereka ikut hamba Tuhan. Kenapa menurut mereka yang punya kuasa hamba Tuhan itu diurapi katanya. Tetapi mereka lupa bahwa mujizat apapun datang dari Yesus, bukan dari hamba Tuhan. Mujizat terjadi di mana saja, asal kabar baik diberitakan, kesaksian tentang Yesus terjadi, mujizat pasti akan mengikuti. Kenapa? Tuhan meneguhkan firman-Nya. Berhentilah menjadi hamba Tuhan atau umat Tuhan yang kejar-kejar mujizat. Kejarlah Yesus. Dia yang layak dikejar. Dia harta yang terbaik. Dia adalah rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Dia yang kita butuhkan. Kenapa? Dia membawa kita ke surga. Bukan mujizat, bukan yang lain. Kalau saudara alami mujizat, puji Tuhan, bersyukur.
Tetapi ketika saudara mau menyaksikan, harus menyaksikan Yesus. Ingat itu saudara, sehingga saya meyakini melalui kesaksian kita banyak orang akan diberkati, dipulihkan seperti orang di Samaria. Bahkan tukang sihir seperti Simon bisa dipulihkan hanya karena kekuatan Allah, kuasa Allah. Ya adalah Injil, berita kabar baik tentang Yesus Kristus, Mesias dan Juru Selamat dunia ini. Inilah yang mau saya sharingkan kepada saudara. Dan kiranya menjadi berkat. Kalau ada pertanyaan, ada topik yang mau dibahas, saudara bisa tulis di komentar atau di nomor saya yang tertera, itu nomor WA juga, supaya kita saling melengkapi, diskusi, belajar, meneliti bersama, dan bertumbuh sehingga kita diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya. Demikian saya katakan shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.